Hai Rich People, kembali lagi bersama saya Kadek Mertayasa di channel Yuk Nabung Saham. Nah, di video kali ini kita akan berbagi mengenai beberapa perusahaan yang mengalami kenaikan yang sangat tinggi. Ada yang mencapai 500% dan ada juga yang mencapai 200-300% kenaikannya. Dan yang menarik adalah di antara perusahaan-perusahaan yang mengalami kenaikan harga sahamnya ini, 3 diantaranya disuspend oleh Bursa Efek Indonesia. Namun anehnya ada satu perusahaan yang tidak disuspend. Oke, kita lihat perusahaan apa saja. Yang pertama, kita perhatikan, kita cari dulu komposit ya. Kita akan lihat perusahaan mana saja yang disuspend sedangkan yang lainnya tidak disuspend. Oke, kita buka chartnya dulu. Nah, pertama kita akan lihat di Sky Energi Indonesia. Nah, Sky Energi Indonesia ini di perdagangannya dari tanggal 28 bulan 8 ya 2020 itu sudah mengalami kenaikan yang sangat tinggi. Namun kenaikan perusahaan Sky Energi Indonesia ini diwarnai dengan suspend ya, atau dihentikan perdagangannya oleh Bursa Efek Indonesia sebanyak 2 kali. Seperti itu. Nah, itu tepatnya di tanggal 17 bulan 9 ya. Kemudian di tanggal 21, yaitu hari ini. Oke. Kemudian perusahaan yang kedua yang akan kita perhatikan, yang akan kita analisa di sini, yaitu Soho ya. Nah, Soho. Nah, perusahaan Soho Global Health atau perusahaan farmasi ya. Ini menarik, sudah 10 kali ya, 10 kali dari sejak IPO. Ini perusahaan yang baru IPO ya, atau Initial Public Offering. Nah, perusahaan ini telah mengalami kenaikan auto reject atas sebanyak 10 kali. Tapi anehnya Bursa Efek Indonesia sama sekali tidak mensuspend perdagangan dari saham Soho ini. Nah, itu yang menjadi pertanyaan kita nih. Kenapa perusahaan Soho ini sudah 10 kali auto reject atas tetapi tidak disuspend? Sementara perusahaan-perusahaan yang lainnya itu 3 kali auto reject atas sudah disuspend. Nah, ini yang menjadi pertanyaan besar. Kemudian mari kita lihat perusahaan yang lainnya yang akan kita bahas. Di sini ada Pure ya, atau perusahaan Trinitan Metals and Material Tbk dengan kode saham Pure. Nah, perusahaan ini itu sudah naik sangat tinggi, hampir 300%. Namun menariknya adalah perusahaan Pure ini atau Trinitan Metals ini dari sepanjang kenaikannya ini sudah 4 kali disuspend oleh Bursa Efek Indonesia perdagangan sahamnya ya. Jadi sudah 4 kali mengalami pemberhentian perdagangan akibat kenaikan yang dianggap tidak wajar seperti itu, atau berbeda dari biasanya. Nah, sedangkan perusahaan yang berikutnya yaitu perusahaan Pollux ya. Nah, ini kita lihat dulu nih. Nah, perusahaan Pollux Property Indonesia ini atau dengan kode saham POL ya. Nah, perusahaan ini sudah mengalami kenaikan yang cukup tinggi ya, sekitar hampir 500% nih kenaikannya. Namun perusahaan ini juga disuspend sebanyak 3 kali. Jika Anda menyukai konten-konten kami mengundang Anda untuk mengklik tombol like dan subscribe agar Anda mendapatkan video terbaru kami setiap minggu.
Nah, jika Anda ingin membeli perusahaan ini ya, Anda bisa menunggu konfirmasi ya. Apabila ada indikasi bahwa saham ini akan turun, maka silahkan Anda tunggu di level supportnya di harga 100-an ya, di harga 80-an. Namun sebaiknya Anda menggunakan strategi average down ya. Anda bisa menunggu ketika mengalami penurunan, Anda bisa tunggu di harga 180-an. Ketika turun Anda beli, tapi jangan dengan modal Anda secara keseluruhan. Gunakan sekitar 50% modal Anda. Namun ketika mengalami penurunan sampai harga level support kuatnya, maka Anda membeli lagi dengan menggunakan modal sisanya, seperti itu. Namun bagaimana ketika misalkan Anda ingin membeli sekarang nih? Boleh ketika Anda ingin membeli di harga dihapus dulu. Boleh ketika Anda ingin membeli di harga 390 ini ya. Di harga 390-an Anda bisa membeli di sini di puncak ya, dengan modal yang mungkin 5% dari keseluruhan modal Anda. Seperti itu. Namun ketika ada indikasi masih mengalami kenaikan, maka dia akan menuju target terdekatnya, yaitu di level resistennya di harga 330-an ya, di harga 380-an. Nah, akan menuju ke level resisten ini. Ketika nyampe ke level resisten ini dan ada indikasi bahwa akan mengalami penurunan, nah Anda bisa membeli kembali di level supportnya ya, di harga ini, support kuatnya itu di harga 250-an, seperti itu. Jadi Anda bisa beli kembali di harga 250-an. Nah, saran saya sih sebaiknya Anda tunggu dulu ya, tunggu ketika mengalami penurunan di level 200 ya, di harga 200-an baru Anda beli. Seperti itu. Nah, saya pun sebagai pemegang saham dari perusahaan ini belum menjual perusahaan JSky Energy ini karena saya melihat masih akan menuju ke level resisten kuatnya, yaitu di harga 380-an seperti itu. Jadi target price saya adalah 380-an. Ketika menyentuh itu, maka saya akan jual, seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke perusahaan yang kedua ya, yaitu Pollux Property. Nah, perusahaan Pollux Property Indonesia ini telah mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Nah, perusahaan ini 3 kali disuspend ya, yaitu di tanggal 16 September, kemudian di tanggal 18 September, dan di tanggal 21 September. Jadi 3 kali disuspend karena kenaikan yang tidak wajar atau tidak seperti biasanya, seperti itu. Nah, ini yang beli di harga 4 ribuan ya, yang beli di harga 3.080-an, ini sudah untung besar nih, sudah untung lebih dari 100%, kurang lebih 120%. Nah, bagi Anda yang ingin membeli sebaiknya menunggu ya, atau ini sudah dekat dengan resisten kuatnya. Ya, resisten kuatnya itu di harga 11.000. Kemudian apabila masih ada konfirmasi melewati resisten ini, maka dia akan menuju ke resisten kuat berikutnya, yaitu di harga 11.900 rupiah lah, seperti itu. Nah, Anda yang ingin membeli perusahaan ini sebaiknya ditahan dulu ya, tunggu konfirmasi ketika perusahaan ini mencapai resisten terkuatnya, apakah dia akan menembus trennya. Nah, saran saya jika Anda ingin memiliki perusahaan ini ya, Anda tunggu saja di resistennya ini. Ketika nyampe resisten, Anda tunggu. Ketika mengalami penurunan ke level support kuatnya, ini nanti ketika mengalami penurunan, maka support kuatnya itu adalah di harga 9.400-an ya.
di harga 9.400-an. Namun ketika menembus level support kuat ini, maka dia akan mengalami penurunan, terus Anda bisa beli kembali di support berikutnya. Anda bisa di tengah-tengah ya, Anda bisa beli di harga 6.600. Namun ketika ada konfirmasi menembus level support ini di harga 6.600, maka Anda tunggu kembali ke level support kuatnya di bawah, yaitu di harga 3.600-an, seperti itu. Itu adalah salah satu strategi. Anda boleh membeli, boleh. Anda bisa membeli di support kuatnya nih. Supportnya di harga 9.400 ini, tapi jangan menggunakan modal Anda secara keseluruhan. Itu adalah strategi teknikalnya. Seperti itu, ya. Nah, kita masuk ke perusahaan yang berikutnya ya. Nah, perusahaan yang berikutnya yaitu Triniton Metals. Nah, kita buka dulu. Nah, perusahaan Triniton Metals ini sudah juga mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Nah, saham Pure ini itu telah disuspend oleh Bursa Efek sebanyak 4 kali, yaitu di tanggal 15 September, kemudian berikutnya di tanggal 17 September, berikutnya di tanggal 18, dan hari ini terakhir di tanggal 21. Nah, apakah besok akan disuspend lagi? Kemungkinan akan dibuka seperti itu, tapi nanti kita lihatlah. Bagi Anda yang ingin membeli perusahaan Pure ini, Anda bisa membeli di level supportnya ya. Anda bisa tunggu di level supportnya ini di harga 250-an, 220 ya, 220-an. Seperti itu. Nah, sebaiknya Anda tunggu aja di level 220-an. Kalau ada konfirmasi menembus supportnya ini, Anda bisa tunggu di support yang di bawah lagi, yaitu di harga 100-an ya, 105 atau 106 ya, seperti itu. Nah, untuk Anda yang sudah mendapatkan membeli di harga bawah ini ya, Anda bisa profit taking ya, Anda bisa profit taking ketika dia menyentuh di level resistennya, yaitu di harga 600-an ya, sekitar 590-an. Ketika menyentuh di harga 590-an, Anda bisa menjual atau profit taking di sini. Seperti itu. Oke. Itu, nah, terakhir kita akan bahas perusahaan ini yang kontroversi nih. Nah, ini perusahaan yang terakhir yang akan kita bahas yaitu perusahaan Soho atau Soho Global Health ya. Nah, perusahaan ini sudah mengalami kenaikan yang sangat signifikan sebanyak hampir 500% lebih. Bukan hampir, sudah 500% lebih ya. Nah, perusahaan ini uniknya tidak disuspend sama sekali oleh Bursa Efek Indonesia. Nah, ini yang menjadi pertanyaan banyak investor. Ada apa dengan Soho ini? Kok dia bisa kebal dengan aturan yang ditetapkan oleh Bursa Efek Indonesia? Seperti itu. Itu yang menjadi pertanyaan para trader maupun para investor. Ini hal yang aneh bagi mereka. Nah, Bursa Efek sendiri tidak menjelaskan kenapa perusahaan ini tidak disuspend seperti itu. Sementara 3 perusahaan yang lainnya yang mengalami kenaikan tinggi itu sudah disuspend sebanyak 4 kali, ada yang 3 kali, dan ada yang 2 kali. Ini yang menjadi pertanyaan seperti itu. Apakah saham Soho ini punya akses yang cukup kuat, punya pengaruh yang cukup kuat di Bursa Efek? Kita tidak tahu seperti itu. Sampai sahamnya pun tidak disuspend. Padahal ini mengalami kenaikan yang tidak wajar seperti itu. Nah, kami dari tim Yuk Nabung Saham berasumsi bahwa saham ini sebenarnya bagi kami telah mengalami kenaikan yang
tidak wajar seperti itu. Dan kami mengetahui bahwa saham dari Soho ini sebenarnya tidak dimiliki oleh banyak investor retail. Saham perusahaan Soho ini lebih banyak masih dipegang oleh fund manager, ya, oleh investor institusinya yang mengendalikan saham ini. Sehingga dengan mudah mereka melakukan permintaan dan penawaran sehingga harganya menjadi naik. Ya, memang sih menurut kami bahwa siapapun yang pemegang sahamnya itu dia sendiri yang menentukan harga sahamnya. Seperti itu. Anda yang punya barang ya Anda sendiri yang menentukan Anda mau menjual barang Anda di harga berapa. Seperti itu. Itu bebas dan tidak ada masalah dengan hal itu. Misalkan seperti Anda yang punya sayur, Anda mau jual di harga 1.000 boleh, di harga 5.000 juga boleh. Di harga 10.000 sekalipun boleh saja. Anda yang punya barangnya kan? Seperti itu. Bagi kami sebagai tim Yuk Nabung Saham, kami mencermati bahwa sebenarnya saham Soho ini tidak melanggar aturan, ya. Bagi kami saham Soho ini mengalami kenaikan yang tidak wajar, tetapi mereka tidak melanggar aturan. Nah, menurut kami saham Soho ini telah memiliki tiket, ya, tiket sehingga mereka kebal terhadap suspensi dari Bursa Efek Indonesia. Seperti itu. Ibaratnya ketika Anda ingin berkendara, Anda telah memiliki surat-surat yang resmi sehingga Anda tidak perlu disuspend seperti itu. Menurut kami seperti itu gitu. Nah, bagi Anda yang ingin memiliki saham Soho ini, sebaiknya tunggu ketika investor institusi atau dalam hal ini fund manajernya menjual barang yang mereka miliki ini, dalam hal ini sahamnya gitu. Karena ini masih mereka yang menguasai sepenuhnya. Jadi mudah sekali bagi mereka untuk menaikkan harganya, melakukan penawaran dan permintaan dalam jumlah besar seperti itu, atau dalam jumlah kecil mudah sekali mereka menaikkan. Karena kita mengetahui bahwa kita lihat nah di sini di volume bid, ya. Bid ini antriannya kecil, ya. Antriannya kecil. Ini ada 2 lot, ini ada 20 lot, 2 lot lagi, 14 lot lagi, ini ada 1.000 lot. Jadi mudah sekali bagi para investor institusinya untuk mengangkat harga sahamnya karena antrian beli itu sangat sedikit seperti itu, ya. Nah, seperti itu menurut kami fund manajernya mudah menggoreng harga sahamnya karena mereka yang memiliki barangnya secara penuh. Ya memang hak mereka karena yang mereka sendiri yang punya barangnya seperti itu. Jadi ketika Anda memiliki barangnya, Anda mau menjual di harga berapapun is okay, itu hak Anda. Nah, demikianlah episode Yuk Nabung Saham tentang perusahaan-perusahaan yang mengalami kenaikan harga saham yang cukup tinggi dan disuspend oleh bursa. Namun ada satu perusahaan, yaitu perusahaan Soho, tidak disuspend oleh bursa seperti itu. Nah, di episode berikutnya kami akan membahas mengenai histori atau biografi Mas Ryan Filbert sebagai praktisi dan inspirator pasar modal Indonesia. Nah, kami akan membahas bagaimana sejarah beliau bergabung di pasar modal Indonesia seperti itu, kemudian sampai bisa sukses mendapatkan penghargaan dari Presiden Joko Widodo sebagai praktisi dan inspirator pasar modal Indonesia tahun 2016. Pastikan Anda telah berlangganan video-video terbaru dari kami. Saya Kadek Martayasa. Sampai jumpa di episode selanjutnya.